Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan sedikit membahas tentang database. Jadi pada zaman dahulunya itu para ilmuwan eh, ketika mulai berkembang ditemukannya instrumen-instrumen seperti PCR, kemudian instrumen isolasi DNA, elektroforesis, dan lain sebagainya, itu membuat penelitian-penelitian mengenai DNA ataupun biomolekuler ini menjadi meningkat. Nah, dengan meningkatnya penelitian ini, maka meningkat juga lah jumlah data DNA yang ada dipublish oleh para peneliti tersebut. Nah, permasalahannya adalah ketika peneliti itu meneliti suatu DNA dari organisme A, kemudian sudah dipublish, namun pada saat itu akses informasi para peneliti lainnya terhadap data DNA ini tidak terlalu besar. Sehingga kadang-kadang terjadilah ada peneliti yang lain di negara yang lain atau di negara yang sama tetapi dari institusi yang berbeda itu meneliti hal yang sama sehingga terjadilah penelitian pada hal yang sama menghasilkan hal yang sama. Nah, untuk mencegah hal ini, kemudian untuk menampung informasi-informasi DNA yang sudah ada, maka dibuatlah sebuah eh, pusat data yang kita sebut dengan data bank. Jadi pusat data ini dibuat tujuannya adalah untuk mengumpulkan semua data-data DNA pada saat itu yang kemudian akhirnya berkembang menjadi membuat pusat data bukan hanya DNA tetapi juga RNA dan protein. Nah, beberapa negara yang pada saat negara dan benua pada saat itu yang membuat pusat data ini adalah Eropa yang dinamakan dengan EBI, kemudian Amerika yang database-nya dinamakan dengan NCBI, kemudian Jepang database-nya disebut dengan DDBJ. Nah, ketiga pusat data ini pada awalnya itu berdiri sendiri-sendiri sehingga itu akan kesulitan sekali. Jadi kalau misalnya kita mau mencari suatu informasi, kalau misalnya kita tidak menemukan di EBI, maka kita pergi ke NCBI atau misalnya ke DDBJ. Nah, hal ini tentunya agak sedikit kurang efektif sehingga seiring dengan berjalannya waktu maka terjadilah perubahan di mana data yang ada di NCBI itu dapat kita akses di EBI, kemudian dapat juga kita akses di DDBJ. Misalnya, pada saat suatu peneliti A itu menemukan suatu sequence DNA, kemudian data ini kemudian dipublish dan disubmit atau dimasukkan ke database NCBI. Maka nanti setelah proses verifikasi dan lain sebagainya, data ini tidak hanya bisa diakses di NCBI, tetapi juga diakses di EBI dan juga bisa diakses di database DDBJ. Nah, pertanyaannya adalah kenapa harus ada 3 database yang isinya sama sebetulnya. Nah, jadi untuk database DNA, kemudian juga database RNA dan lain sebagainya, sebetulnya memang secara umum itu sama, namun perbedaannya adalah EBI itu lebih memfokuskan dirinya tidak hanya kepada database, tapi juga kepada fitur-fitur atau tool-tool bioinformatika. Jadi tool-tool yang bisa menganalisa-analisa, contohnya misalnya kalau misalnya DNA ini, kemudian apakah prediksi RNA-nya, kemudian kalau misalnya DNA A, B, C, D, E, di manakah kemiripan dari sequence DNA ini, itu bisa kita analisa di EBI. Nah, jadi EBI ini selain sebagai database, sekarang ini mereka lebih mengembangkan ke arah software ataupun tools-tools yang bisa digunakan oleh para peneliti untuk menganalisa sequence-sequence yang mereka punya. Nah, kemudian kemana NCBI ini akan mengeksplorasi website mereka? Nah, NCBI ini ternyata itu dia fokusnya itu menambah menambah fitur-fitur di websitenya itu. Jadi selain database, mereka juga
beberapa fitur yang ada di EBI untuk menganalisa DNA itu ada, tapi tidak selengkap EBI, dan yang menjadi fokus mereka adalah ke publikasi. Jadi kalau misalnya kita ingin mendownload jurnal-jurnal atau publikasi-publikasi yang kita butuhkan, kita bisa menggunakan NCBI. Jadi nanti kita tinggal menggunakan keyword-nya saja, kemudian dipilihlah PubMed, nanti akan keluarlah publikasi-publikasi dari jurnal-jurnal internasional. Nah, inilah beberapa kelebihan dari masing-masing ini. Tapi pada dasarnya kalau untuk sequence DNA, baik itu di EBI, NCBI, dan lain sebagainya, itu sebetulnya sama. Nah, sekarang kita coba lihat bagaimana caranya untuk mencari sequence yang ada pada RSCB. Nah, ini adalah website NCBI. Jadi kita lihat dulu satu-satu. Ini adalah website NCBI, bisa kita ambil dari ncbi.nlm.nih.gov. Nah, ini adalah alamat websitenya. Kemudian pada database ini yang kita sebut kelebihan dari NCBI tadi. Jadi dia tidak hanya mengumpulkan sequence gen, kemudian genom, kemudian juga ada protein, nanti ada juga DNA, SNAP, dan lain sebagainya. Tapi yang mereka sangat andalkan ya, saat ini bagi para peneliti itu adalah buku, kemudian juga publikasi yang pada PubMed ini. Ini pada PubMed. Nah, jadi pada PubMed ini kita bisa mencari jurnal-jurnal, kemudian pada book ini kita mencari buku, nah pada gene, genom, dan lain sebagainya itu kita mencari database. Sekarang kita coba lihat gene. Nah, jika kita ingin mencari gen yang mengkode pembentukan insulin, maka kita tinggal ketikkan di sini insulin, kemudian klikkan search. Oke, ini adalah hasil-hasil pencariannya. Jadi ini nama gennya dengan kode ID 3667, kemudian deskripsinya ini adalah insulin reseptor substrat. Nah, kemudian kita juga bisa lihat keterangan-keterangannya. Nah, kita coba lihat sampai ke bawah, ini banyak sekali gen-gen yang ditemukan oleh para peneliti. Di sini kita lihat ada jumlahnya sekitar 1474 totalnya yang terkait dengan insulin. Nah, sekarang kita kalau misalnya ingin mengetahui insulin growth factor, misalnya ini kita ganti. Kemudian kita search, maka akan keluarlah insulin growth factor, semua insulin growth factor, tapi nanti akan kelihatan itu, dan jadi nanti akan kelihatan ini adalah gen yang akan menyandi pembuatan enzim untuk pembuat insulin. Jadi ini ada di Homo sapiens atau dari manusia, kemudian ini juga ada di manusia. Kemudian ini adanya di tikus, mus musculus, kemudian juga ini pada tikus atau ratus. Nah, terus yang nomor 1, nomor 2 apa bedanya? Nomor 1 dan nomor 2 bedanya adalah pada kromosomnya. Ini diisolasi dari kromosom 12 dan ini diisolasi pada kromosom 15. Sekarang kita coba lihat satu saja contohnya. Kita klik nanti nama gen ini. Nah, ini adalah informasi detail mengenai DNA atau mengenai gen yang menyandi pembentukan insulin growth factor 1 tadi. Nah, kemudian di sini dijelaskan bahwa gen ini merupakan pengkode protein. Jadi nanti gen ini ketika kita ekspresikan nanti akan menghasilkan protein. Kemudian dia diambil dari Homo sapiens. Kemudian dia juga terkait dengan beberapa organisme. Nah, nama gen tersebut bisa jadi nanti IGF, MGF, IGFI, IGFI1. Nah, ini adalah summary atau kesimpulan tentang
gen ini, dan kalau misalnya kita mau melihat detail informasinya nanti kita akan melihat pada sumber bacaan yang mereka berikan ini. Nah, ini adalah informasi genetiknya. Kalau kita mau melihat gennya yang mana atau urutan DNA-nya yang mana, kita klik aja FASTA ini. Nah, ini adalah urutan DNA yang gen yang kita inginkan tadi. Jadi, saudara harus ingat bahwa bahwa gen dengan DNA itu berbeda ya. Silakan lihat lagi pelajaran sebelumnya. Nah, ini adalah gen yang menyandi pembuatan growth factor insulin A. Nah, ini sampai ke bawah, ini adalah urutan-urutan DNA-nya. Nah, nanti kalau misalnya ingin mengkopinya, silakan copy dari ini, dari bagian ini, tanda besar sama ini. Nah, di sini juga bisa kita lihat bahwa dia diambil dari Homo sapiens pada kromosom 12. Nah, nanti kita bisa mengkopinya sendiri ke file Word kita, atau kita bisa langsung mengambilnya dalam bentuk ini, dalam bentuk format FASTA. Jadi kita bisa download langsung via ini, atau kita copy paste secara manual. Nah, sekarang kita coba lihat. Jadi pada hari ini kita untuk DNA kita bahas hanya EB dan NCBI ya. Sekarang kita coba lihat database yang ada pada EB. Jadi ini adalah website database dari EB. Nah, kalau misalnya kita melihat di sini EB ini dia memiliki beberapa fitur. Jadi dia tidak hanya melulu tentang database, tapi juga dia memiliki fitur-fitur yang lainnya. Kalau dari sisi tampilan, yang dari EB ini jauh lebih menarik dibandingkan tampilan NCBI sebetulnya. Nah, kemudian di EB juga ada fitur publikasi, kemudian fitur research group, kemudian fitur postdoc dan PhD, training, dan lain sebagainya. Nah, sekarang salah satu tujuan kita pada hari ini adalah untuk menemukan salah satu database. Jadi, kita coba buka dulu insulin. Nah, ini adalah hasil dari pencarian yang ada pada insulin growth factor. Sekarang kita coba cari.
Nah, ini adalah beberapa insulin growth factor yang ada di kita dapatkan pada database NCBI. Nah, ini bisa kita lihat bahwa ini ada gennya. Kita carinya gen, kemudian, nah ini dia IGF-1. Prosesnya agak sedikit lambat. Oke, ini adalah informasi yang kita dapatkan dari DDWJ bahwa ini adalah maaf, maksudnya dari EBI. Jadi ini adalah informasi yang kita dapatkan mengenai gen IGF-1 tadi, seperti yang di NCBI. Nah, mungkin di sini bisa kita lihat bahwa EBI ini karena secara tampilan seperti yang kita sudah lihat juga bahwa tampilan dari EBI ini memang sangat-sangat menarik, tapi efeknya memang proses kita mengakses itu agak sedikit lama jadinya karena ya gambar dan lain sebagainya itu kan memang membutuhkan waktu, berbeda dengan tadi yang di NCBI tadi. Kita bisa cepat sekali dalam mengaksesnya. Nah, ini tampilan dari hasil pencarian kita yang mengenai gen IGF-1 tadi. Kemudian di sini juga ada informasi deskripsinya, ini adalah dari growth factor mana, kemudian dari kromosom mana, dan lainnya. Sama dengan yang kita dapatkan pada NCBI tadi, hanya tampilannya dalam bentuk yang berbeda. Jadi kalau misalnya kita ingin mencari sesuatu hal yang sama dengan lokus yang sama, maka kita nanti akan bisa mencari search-nya di bagian sini nanti. Kita tinggal pilih saja ini nanti dia berasal dari mana. Karena di sini ada informasi-informasi yang kita butuhkan. Kemudian kita coba lihat database yang lain. Database yang lain itu adalah database protein. Kalau tadi 2 EBI dan NCBI itu adalah database DNA dan RNA. Kemudian di sini kita akan melihat database protein. Jadi database protein ini atau RCSB PDB ini adalah protein data bank. Jadi data-data protein yang sudah digambarkan atau sudah dianalisa struktur 3 dimensinya. Contohnya kita ingin mencari insulin, bentuknya insulin itu seperti apa sih sebetulnya, maka kita bisa cari di sini insulin growth factor. Nah, nanti kita akan dapat beberapa struktur 3 dimensi. Kalau kita lihat di sini ada sekitar 2095 struktur 3 dimensi insulin growth factor yang sudah ditemukan oleh para peneliti. Nah, kita coba lihat ini ada berasal dari Homo sapien, ini berasal dari Homo sapien, ini berasal juga dari Homo sapien. Jadi ada beberapa yang dari Homo sapien, sama halnya dengan yang dijelaskan sebelumnya bahwa
dia berada di tempat yang sama atau organisme yang sama, tapi belum tentu strukturnya sama kalau seandainya nanti dia berasal pada lokus lokus yang berbeda. Nah, sekarang kita coba lihat ini salah satu contohnya. Atau bisa jadi saja di dalam organisme yang sama juga bisa kita mendapatkan hasil yang berbeda-beda, kadang-kadang ada terjadi mutasi dan lain sebagainya. Nah, ini adalah struktur 3 dimensi dari protein dasar struktur untuk penghambatan insulin growth factor oleh IGF binding protein. Jadi nanti ini adalah protein yang kita dapatkan. Nah, nanti kalau mencarinya hati-hati baca betul judulnya. Nah, ini adalah tampilannya. Kemudian dari tampilan ini kita bisa jika kita klik structure-nya, kita bisa nantinya melihat strukturnya secara 3 dimensi. Nah, ini adalah tampilannya. Nah, ini adalah tampilan protein tadi. Nah, di sini kita bisa putar-putar. Oh, ternyata ini ada ikatannya, ikatan hidrogennya. Kemudian di sini juga ada. Ternyata dia terdiri dari beberapa chain atau beberapa rantai. Rantai yang hijau ini dengan rantai yang orange ini dengan rantai yang hijau tua ini rantai yang berbeda-beda. Jadi dia nanti terdiri dari tiga rantai utama yang saling terkait satu sama lainnya. Jadi mereka itu saling terhubung dalam artian mereka terkoneksi dalam bentuk tapi tidak bereaksi. Oke, di sini kita bisa melihatnya. Oke, nah di sini nantinya kalau seandainya kita ingin mendownload atau mengambil data dari penelitian ini, maka kita tinggal mengambil download, nanti ambillah PDB format. Di sini ambil PDB format, kemudian klik, nanti akan terdownload secara otomatis dia nanti di sini. Nah, biasanya PDB format inilah yang digunakan oleh para peneliti-peneliti bioinformatika untuk melihat struktur dari suatu protein itu, kemudian menganalisanya atau menginteraksikannya dengan senyawa-senyawa lainnya. Jadi file-file ini ketika kita download ini bisa kita gunakan untuk menganalisa tahap lebih lanjut bagi para peneliti bioinformatika. Nah, mungkin untuk database, pendahuluan mengenai database sampai di sini saja. Ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.